Friends with Boss. Ini bener nggak sih gitu? Kadang sulit gitu ya mencoba membangun relasi yang baik kalau memang Hmm, ada jarak antara dari sisi usia nih. Dalam hal oke. ini konteksnya atasannya lebih muda nih. Itu bisa terjadi karena apa sih, Mbak Elda? Oke. Nah, itu kan kayaknya, seperti ini di mana-mana nih ya, Mas Dudi ya. Kalau atasannya muda, bawahannya jauh lebih, usianya Senior. senior Heeh, gitu ya, kelihatannya kurang bisa kompak gitu ya, heeh. kayaknya ada gap gitu. Nah, kadang-kadang orang bertanya nih, apa sih yang menyebabkan nih kayaknya atasan sama ini kayak air sama minyak Minyak, gitu, heeh. nggak bisa nyatu, terus hubungannya kurang bagus. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih itu ada 2, Mas Dudi. Oke. Yang pertama itu adalah generation gap gitu ya, generation gap. Nah, ini kan karena usianya berbeda, maka ada different expectation, ada different values antara 2 generasi Mhm ini, Mas mhm Dudi. mhm. Nah, misalnya yang older generation, mereka itu biasanya lebih value atau lebih honor yang namanya stability. Mereka lebih honor yang namanya experience. Mhm. Nah, sedangkan generasi yang jauh lebih muda, mereka focus of attention-nya udah berbeda. Iya. Mereka lebih, appreciate yang namanya innovation, collaboration, agility. Nah, jadi, beda nih sudut pandangnya, Oke oke. itu satu. Karena perbedaan generasi tadi ya? Betul. Mhm. Nah, yang kedua, ini juga yang biasa terjadi itu karena ego, gitu Ego. ya. Iya. Nah, sebenarnya sih kalau kita balik ya, sebelum kita ngelihat ego itu kalau healthy itu malah diperlukan. Karena kan ego itu diperlukan untuk kita bisa create yang namanya self worth, self Iya. confidence gitu ya. Cuma yang menjadi troublemaker-nya itu kalau si ego itu sudah menjadi Destruktif. outground, ya destruktif. Destruktif. Nah, itu karena dia menjadi besar. Mhm Nah, mhm. kalau udah besar ini ego itu memang dia akan, ngaduk-ngaduk relationship nih. Bikin complicate gitu ya, bikin complicate relationship. Kenapa? Karena satu, kalau misalnya orang punya ego yang besar nih ya Mas Dudi, itu biasanya dia bisa menjadi arrogant. Iya iya. Arrogant dalam artian apa? Contoh, Mhm. "Oh saya ini selalu I'm always right." Iya Saya iya selalu benar. iya. Nah kalau saya sudah selalu benar, artinya saya tidak perlu lagi dengar kamu. Saya Mhm. tidak perlu lagi tahu perspektif kamu, saya tidak perlu lagi dengar pendapat kamu karena I am always right. Itu Oke satu, oke. ya. Nah, kedua, kalau orang yang memiliki ego besar ini adalah orang yang insecure, itu juga bermasalah. Bermasalah pasti. Kenapa? Heeh. Nah, si ego besar ini kan coba untuk cover insecurity-nya dia kan. Mhm mhm. Sedangkan orang yang insecure itu biasanya mereka seek, constantly ya, seek Mmm. itu yang namanya validation, Iya 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 approval, iya dia akan iya. selalu berusaha untuk menunjukkan, "Hey, lihat nih ya, Iya apa yang iya. saya lakukan nih selama ini udah benar loh, udah efisien, udah efektif, udah tepat." Oke Nah, oke. itu seperti itu. Akhirnya apa? Ujungnya itu akan tertutup terhadap yang namanya growth. Sehingga Mmm. kalau ada cara baru, Iya misalnya iya. cara baru, dan itu dia akan menutup diri karena dia tidak mau melalui experience yang akan bisa challenge dia punya self image. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, Itu double jadi kill ya? Ego sama apa tadi? iya generation gap itu ya. Iya itu double Nah kill tuh kalau itu, itu. betul Heeh heeh betul heeh. itu wow jumbo itu apa, Ju paket jumbo yang destruktif gitu ya. Instaktif gitu kalau nggak nah kalau kayak gitu nih berarti ya Mbak Mmm, Helda ya, bagaimana nih cara ngadepinnya untuk ngadepin stereotyping tadi kan mungkin karena ini stereotype lah ya, atau asumsi negatif terhadap atasan yang lebih muda terutama terkait pengalaman atau kedewasaan yang tadi disampaikan? oke. Sebelum kita tahu gimana cara ngatasin, Mhm mhm. kita harus tahu dulu dari mana stereotyping ini berasal. Ah, I Itu yang see. harus kita aware, Iya Mas iya Dudi. iya iya. Nah, yang pertama, kita tuh sebagai human itu punya banyak yang namanya, bias thought atau cognitive Mhm bias gitu mhm ya, mhm cognitive mhm. bias tuh banyak gitu. Salah satunya apa, kalau secara stereotyping ya, misalnya implicit bias gitu. Mmm, Implicit bias ini tuh apa? Nah, implicit bias ini adalah bias pikiran yang mhm mhm. beroperasi dari, subconscious mind-nya kita. Jadi Iya kita iya nggak aware, kita tuh iya iya punya iya. stereotyping tertentu. Makanya ada orang kan stereotyping, ini berlaku bahwa dia untuk
satu grup sosial dengan karakteristik tertentu, entah itu berdasarkan gender, age, ataupun race, Mhm. itu kita punya stereotip sendiri tuh, Mas Dudi. Misal Mhm ya, mhm. misal kalau orang mau rekrut nih, mau rekrut karyawan, akan bilang gini, "Oh, kalau untuk posisi ini cowok itu lebih bagus." Nah, itu stereotip sendiri, Iya iya karena iya. itu leadership Iya gitu iya kan. iya. Nah, Kalau ini admin kita harus ngomong cewek gitu. gender, ya kan. Kalau Cowok admin berantakan cewek lebih gitu. teliti. Nah, Iya. itu kan stereotyping berdasarkan gender. Iya iya. Nah, itu ada juga bahwa, oh kalau untuk, atasan itu harus yang lebih mature, kalau mature Mhm. itu berdasarkan usia. Iya. Atau kalau misalnya, itu satu ya dari Mhm bias ya mhm. tadi stereotyping. Yang kedua adalah bias dari pikiran, bias yang lain yaitu Mhm. contohnya adalah horn effect. Ya, horn effect tuh, kebalikan dari halo effect. Kalau halo effect kan yang, positif, ini yang Mhm. negatif. Dalam artian apa? Horn effect itu mempengaruhi judgment kita terhadap seseorang dan behavior kita terhadap seseorang saat ada satu kejadian, katakanlah satu negative trait dari seseorang dan kita langsung Nge-judge, menggeneralisasi mengeneralisir. ya bahwa secara keseluruhannya orang itu buruk. Misal ada orang datang nih telat Mhm meeting gitu mhm ya, Mas mhm. Dudi. Nah, kita bilang, "Oh, dia ini orang yang tidak bisa diandalkan karena dia datang telat meeting Iya 10 menit," gitu. iya iya. Padahal untuk area yang lain dia sangat capable Bisa dan dia sangat diandalkan. kompeten. Nah, Oh itu jadi horn effect. horn effect Iya itu. iya Nah, iya. jadi satu, itu stepnya kita aware dulu nih, oh ternyata saya punya bias gitu. Mhm mhm. Nah, yang kedua setelah kita aware kita punya bias, and then kita mau ngapain gitu kan. Mhm Nah, yang mhm. kedua adalah kita harus challenge. Kita harus Mhm challenge. mhm. Misalnya tadi yang kasus ini ya kasus misalnya tadi kan Mas Dudi bilang kalau atasan lebih muda apakah dia capable gitu ya, kompeten atau enggak. Nah, karena kan kurang nih Mhm experience-nya gitu mhm. kan, gak solid. Nah, kita harus aware bahwa lack of experience itu tidak sama dengan lack of insight, tidak sama dengan Mhm lack of mhm. wisdom Iya gitu kan. iya iya. Nah, jadi kalau kita langsung berpikir, langsung kasih stempel atasan saya nggak capable karena dia kemarin telat, dan kita harus cek nggak capable-nya hanya di situ atau Ada area lain. area yang lain bagaimana. Iya iya. Nah, dengan begitu kita bisa lebih balance, Mhm Mas mhm. Dudi Jadi gitu. ini soal mindset ya kalau kayak gitu yang we need to set True, that itu in the beginning gitu ya. true, Kalau kita lagi true, dihadapkan pada situasi kayak gini tuh betul. ya mindset kita dibenerin dulu nih. Ya, Dilurusin dulu, awareness. awareness dulu. Apakah benar tadi ada bias atau ini cuman Yes, ego kita yang ketinggian gitu-gitu. Self awareness tuh betul. jadi penting banget ya. Betul kan. Dan sekali lagi Mas Dudi, self awareness ini kan kita kan udah otomatis ya. Iya. Biasa kita kan semua Heeh. autopilot gitu kan. Mhm The way mhm we talk, the way we do something itu kan autopilot. mhm. Nah, makanya kita harus aware dulu. Oh, ternyata termasuk saya nih Mhm Mas Dudi, mhm. saya itu punya bias thought. Nah, jadi saya harus challenge my bias Iya thought iya. gitu. Seperti itu sih. Bagaimana kalau gitu kita menyikapi ini kadang-kadang kan oke lah tadi semua kita udah coba lebih berinteraksi dengan baik segala macam. Tapi yang pada akhirnya gitu kan ada keputusan misalnya yang harus diambil dan itu impact ke kita nih gitu. Ke yang saya misalnya yang lebih tua gitu ya, impact Hmm. ke kita. Padahal kita nggak setuju nih kan sebenarnya dengan apa yang diputuskan si anak muda ini gitu bertentangan gitu. Mmm, Nah kira-kira harus ngapain nih gitu ya? oke. Satu ya Mhm. Mas Dudi, sekali lagi saya selalu mengatakan either boss ataupun employee-nya dua-duanya harus bisa punya yang namanya open mindset, yaitu open to something new dan Mhm mhm harus punya curiosity. mhm Nah, mhm. kalau misalnya, katakanlah dia ternyata berbeda keputusannya dengan yang saya mau, nomor satu harus dilakukan eliminate judgment. Mmm, Jangan baru juga dengar udah langsung ngejudge, ini nggak bakal work. mhm. Ini, pasti nanti kamu kebentur. Itu di-eliminate dulu. Lebih baik daripada kita judge, lebih baik kita open, kita punya pikiran, saya mau lihat dari mana ini, kenapa si bos bisa ambil keputusan Betul itu. seperti ini. Nah, kalau kita udah eliminate nih judgment-nya dan artinya kan kita beroperasi dari pure curiosity, Mhm mhm. maka kita punya question tuh Mas Dudi akan juga bukan judging. Kalau judging kan gini, kalau judging ya, kalau Mhm judging gitu atau judgmental gini, judgmental.
mmm, emang bisa ya? Berhasil ya? Itu Itu judgmental tuh, judgment, ya ya kan? ya Ya. ya ya. Tapi kalau kita benar-benar curious, maka pertanyaannya akan seperti ini. Pak atau bos, bisa nggak sih saya informasikan lagi, apa sih reason Bapak mengambil keputusan seperti ini? Saya Mmm, mau tahu, maksudnya jalan pikiran dia, mhm mhm. strateginya dia. Udah. Ya Nah, ya itu ya. kan, pertanyaannya mirip tetapi spiritnya berbeda, Beda ya kan? banget beda Nah, banget. makanya kadang-kadang itulah perlunya baik bos nih, Mas Dudi, baik Mhm bos mhm. ataupun anak buah perlu belajar coaching gitu. Supaya kan Ayo punya ayo yang mau belajar coaching. minute gitu ya. Bener, tapi bener karena, ini tentang ngasih feedback sama atasan, is not only about atasan lebih tua sebetulnya kan, gitu ya. Tapi, Betul. semua mau tua mau muda kalau dikasih cara feedback yang disampaikan mungkin Yes, tadi, apa namanya, terlalu judging gitu, malah jadi merusak hubungan gitu ya. betul Padahal betul. bisa dengan memilih kata gitu, dan menambahkan rasa gitu kan. Inspigo, inspiration on the go.